Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai sifat-sifat yang khas. Sifat-sifat tersebut sangat berguna dan sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat tersebut antara lain yaitu efek Tyndall dan gerak Brown. Sifat-sifat koloid ini hanya berlaku untuk sistem koloid Sol. Sifat-sifat koloid yang dibahas yaitu pertama, efek Tyndall, yang kedua, gerak Brown, yang ketiga, adsorpsi, yang keempat, elektrolisis, dan yang kelima, koagulasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Bila suatu larutan atau larutan sejati disinari dengan seberkas sinar tampak, maka berkas sinar tadi akan diserap dan hanya sebagian kecil yang dipancarkan. Bila seberkas sinar dilewatkan pada sistem koloid, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh partikel koloid sehingga sinar yang melalui sistem koloid akan teramati berupa jalur cahaya. Seperti yang kita lihat di gambar, itu ada dua larutan diberikan sinar, maka seberkas sinar dilewati pada sistem koloid tersebut. Sinar tersebut dihamburkan oleh partikel koloid sehingga sinar yang melalui sistem koloid tersebut teramati berupa jalur cahaya. Kita lihat di situ ada jalur cahaya setelah diberikan sinar. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown ini diamati pertama kali oleh ilmuwan biologi Inggris yang bernama Robert Brown pada tahun 1827. Partikel koloid dapat bergerak lurus tapi arahnya tidak menentu atau gerakan zigzag. Bisa kita lihat di dalam gambar. Penemu gerakan partikel koloid seperti itu adalah Robert Brown. Dan gerak zigzag partikel koloid disebut gerak Brown karena penemunya adalah Robert Brown. Gerak Brown yaitu adalah gerakan zigzag dari partikel koloid yang hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Gerak Brown itu disebabkan adanya tumbukan dari partikel medium pendispersi pada partikel koloid yang terdispersi. Yang ketiga adalah adsorpsi. Partikel koloid dapat mengadsorpsi ion atau muatan listrik. Adsorpsi adalah proses penyerapan di permukaan. Partikel koloid dari FeOH3 bermuatan positif dalam air karena mengadsorpsi ion positif. Sedangkan partikel koloid As2S3 dalam air bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion negatif. Proses penyerapan di permukaan partikel koloid disebut adsorpsi koloid. Yang keempat, elektrolisis. Untuk membuktikan bahwa partikel koloid bermuatan dapat dilakukan melalui eksperimen elektroforesis. Kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan sumber arus listrik searah. Dari percobaan yang telah dilakukan, ternyata daerah kutub positif menjadi berwarna kuning, sedangkan daerah kutub negatif menjadi berwarna merah. Bisa kita lihat di gambar tersebut. Yang positif berwarna kuning dari As2S3 dan kutub negatif berubah menjadi warna merah yaitu FeOH3. Yang kelima, koagulasi. Penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Dispersi koloid biasanya mengadsorpsi ion yang sejenis. Oleh karena itu, diperlukan konsentrasi tertentu larutan elektrolit
yang bermuatan lawan yang akan menetralkan muatan koloid, sehingga partikel koloid dapat bergabung menjadi partikel besar. Bila larutan elektrolit tersebut mencukupi, maka elektrolit tersebut akan menggumpalkan koloid. Penggumpalan partikel koloid dapat dilakukan secara mekanis, fisis, dan kimia. Koagulasi cara mekanis. Cara mekanis adalah cara koagulasi koloid dengan menggumpalkan koloid dengan pemanasan, pengadukan, atau pendinginan. Proses ini akan mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid, sehingga koloid akan mengendap. Contohnya, 1. Bila larutan dari protein yang merupakan sistem koloid dipanaskan, maka protein akan menggumpal. Yang kedua, koloid agar-agar dalam air akan menggumpal bila dipanaskan. Itu contoh yang digambar merupakan contoh agar-agar, yaitu koagulasi cara mekanis. Yang kedua, yaitu koagulasi cara fisis. Contoh penggumpalan koloid cara fisis adalah penggunaan alat Cottrell pada cerobong asap. Asap atau debu dari pabrik dialirkan melalui ujung-ujung logam tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi. Ujung-ujung itu akan mengionkan molekul-molekul dalam udara yang akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektrode. Elektrode akan mengikat koloid yang berlawanan muatannya, dapat dibersihkan. Yang ketiga, koagulasi cara kimia. Penggumpalan ini dilakukan dengan menambahkan zat elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Koloid yang bermuatan negatif menarik ion positif atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan menarik ion negatif atau anion. Ion-ion tersebut akan membentuk lapisan. Jika selubung lapis kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid, sehingga terjadi koagulasi. Makin besar muatan ion, makin kuat pula daya tariknya dengan partikel koloid, sehingga makin cepat terjadi koagulasi. Demikian sifat-sifat dari koloid. Semoga kalian semua dapat memahami sifat dari koloid tersebut. Pertama tadi ada efek Tyndall, kedua ada gerak Brown, yang ketiga ada adsorpsi, yang keempat ada elektroforesis, dan yang terakhir ada koagulasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.